Anak miskin itu tahu diri. Buat apa kuliah? Ujung-ujungnya juga jadi buru bangunan seperti bapaknya. Kalimat itu menggema di depan seluruh warga desa. Seorang pemuda dari Trenggalek hanya mampu menundukkan kepala sambil menggenggam surat kelulusan dari Universitas Indonesia yang mulai basah oleh air mata. Ibunya menangis karena tak sanggup membayar biaya kuliah. Ayahnya yang hanya buru bangunan memilih dia menahan malu. Bahkan saudara sendiri menyuruhnya membuang surat itu dan segera mencari pekerjaan. Tidak ada seorang pun yang percaya bahwa anak dari keluarga penuh utang itu bisa mengubah nasibnya. Namun bertahun-tahun kemudian, orang-orang yang paling keras menghina justru berdiri gemetar, menundukkan kepala di hadapan pemuda yang dulu mereka remehkan. Apa yang sebenarnya terjadi hingga seluruh desa dibuat terdiam? Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Embun pagi masih menggantung di atas hamparan sawah yang mengelilingi sebuah desa kecil di Trenggalek, Jawa Timur. Jalanan sempit yang sebagian masih berbatu menjadi saksi kehidupan warga yang sederhana. Di antara deretan rumah berdinding bata tanpa plester, berdirilah sebuah rumah mungil yang nyaris roboh dimakan usia. Atapnya bocor di beberapa bagian. Tiang kayunya mulai lapuk. Ketika hujan turun deras, seisi rumah harus memindahkan tikar ke sudut yang tidak kemasukan air. Di rumah itulah Raka Prasetyo tinggal bersama kedua orang tuanya dan dua adik perempuan yang sangat ia sayangi. Ayahnya bernama Pak Sastro, seorang buruh bangunan yang setiap pagi berangkat sebelum matahari terbit. Tidak ada kepastian pekerjaan setiap hari. Kadang ada proyek selama seminggu, kadang 2 minggu menganggur tanpa penghasilan. Upah yang diterima pun hanya cukup membeli beras dan kebutuhan pokok beberapa hari. Ibunya, Bu Sri, bekerja serabutan. Hampir setiap rumah di desa pernah memakai jasanya. Mencuci pakaian, mengepel lantai, membersihkan halaman. Bahkan sesekali membantu memasak saat ada hajatan warga. Semua pekerjaan dilakukan tanpa pernah mengeluh, meski tubuhnya mulai sering pegal karena terlalu banyak mengangkat ember berisi pakaian basah. Raka adalah anak sulung. Usianya baru 18 tahun. Baru saja lulus dari sekolah menengah atas dengan nilai yang hampir sempurna. Adiknya yang pertama bernama Lestari. Berusia 10 tahun dan duduk di kelas 5 sekolah dasar. Gadis kecil yang rajin membantu ibunya menjemur pakaian setiap sore. Adik bungsunya bernama Nisa. Baru berusia 5 tahun dan masih duduk di taman kanak-kanak. Tingkahnya yang ceria sering menjadi penghibur keluarga ketika keadaan sedang sulit. Meski hidup dalam kekurangan, rumah kecil itu selalu dipenuhi kasih sayang. Namun kasih sayang saja tidak cukup untuk membayar utang. Setiap malam, setelah kedua adiknya tertidur, Pak Sastro dan Bu Sri selalu membuka sebuah buku lusuh. Di dalamnya tertulis daftar utang. Utang di warung, utang pupuk kepada tetangga, utang biaya berobat, utang uang sekolah, utang kepada saudara. Nominalnya tidak besar jika dilihat satu persatu. Namun ketika dijumlahkan, membuat dada Pak Sastro terasa sesak. Malam itu ia kembali menghela napas panjang. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana, Sri. Bu Sri hanya menatap angka-angka di buku itu. Matanya mulai berkaca-kaca. Kita jalani saja pelan-pelan. Yang penting anak-anak tetap bisa makan. Pak Sastro mengangguk pelan. Tetapi ia tahu, suatu saat semua utang itu harus dibayar. Sementara penghasilannya tidak pernah cukup. Di sisi lain rumah, Raka belum tidur. Ia sedang membaca buku bekas yang dipinjam dari perpustakaan sekolah. Lampu belajar kecil menyala redup karena listrik di rumah sering turun tegangannya. Ia tidak pernah mengeluh. Baginya, belajar adalah satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan. Sejak kecil ia selalu menjadi juara kelas. Guru-gurunya mengenal Raka sebagai anak yang tidak pernah menyerah. Seragam sekolahnya memang paling lusuh. Sepatunya sudah beberapa kali dijahit. Tasnya bekas pemberian kakak kelas. Tetapi prestasinya selalu membuat semua guru bangga. Suatu hari, beberapa bulan sebelum kelulusan, kepala sekolah pernah memanggilnya. Raka. Iya, Pak. Kamu pernah berpikir kuliah? Raka tersenyum kecil. Pernah, Pak. Hampir setiap hari. Lalu? Tapi saya tahu keadaan keluarga saya. Kepala sekolah memandangnya dengan iba. Kamu jangan berhenti bermimpi. Kalimat itu terus teringat di benak Raka. Meski begitu, setiap kali pulang ke rumah, kenyataan selalu menghantam lebih keras daripada mimpi.
Suatu sore, Raka membantu ayahnya mengangkat pasir di sebuah proyek bangunan. Seorang pekerja lain memandangnya sambil tertawa. "Lulus sekolah mau jadi apa, Ra?" Raka tersenyum sopan. "Saya ingin kuliah." Beberapa buruh langsung saling berpandangan. Lalu terdengar suara tawa. "Kuliah? Modalnya apa? Orang tua saja masih jadi buruh." "Sudahlah, besok juga paling ikut jadi tukang." Pak Sastro hanya menunduk. Ia tahu mereka tidak bermaksud jahat. Tetapi setiap ucapan itu terasa seperti batu yang menghantam dadanya. Sepulang dari proyek, Pak Sastro terlihat lebih banyak diam. Ia sebenarnya ingin anaknya kuliah. Namun ia juga sadar, mereka bahkan sering kesulitan membeli beras. Bagaimana mungkin membayar biaya pendidikan di kota besar? Hari-hari berlalu. Pengumuman penerimaan mahasiswa jalur prestasi semakin dekat. Raka diam-diam mendaftarkan diri dengan bantuan guru sekolah. Ia tidak memberi harapan terlalu tinggi kepada kedua orang tuanya. Ia hanya ingin mencoba. Kalau gagal, ia akan langsung mencari pekerjaan. Kalau diterima, ia sendiri belum tahu harus berbuat apa. Pagi itu sekolah mulai ramai. Semua siswa yang mengikuti seleksi nasional berkumpul di ruang komputer. Jantung Raka berdegup semakin cepat. Tangannya berkeringat. Guru pembimbing berdiri di belakang mereka. "Silakan buka hasilnya." Satu persatu siswa mulai bersorak. Ada yang menangis. Ada yang menutup wajah. Raka memasukkan nomor pendaftarannya. Layar komputer memuat beberapa detik yang terasa seperti sangat lama. Lalu muncul tulisan besar. "Selamat. Anda dinyatakan diterima melalui jalur prestasi di Universitas Indonesia. Fakultas Ilmu Komputer." Raka membeku. Matanya tidak berkedip. Guru pembimbing langsung memeluknya. "Raka, kamu berhasil." Air mata langsung mengalir di pipinya. Seluruh ruangan memberikan tepuk tangan. Beberapa guru ikut menangis. Tidak pernah ada dalam sejarah sekolah itu seorang siswa dari keluarga sangat miskin berhasil lolos ke universitas impiannya melalui jalur prestasi. Kepala sekolah segera menelepon Pak Sastro. Pak Sastro yang sedang mengaduk semen terdiam mendengar kabar itu. Sekop di tangannya jatuh. "Apa benar?" "Iya, anak panjenengan diterima." Pak Sastro langsung duduk di atas tumpukan bata. Air matanya tidak bisa dibendung. Sementara itu Bu Sri sedang mencuci pakaian di rumah tetangga. Seorang guru datang mengabarkan berita tersebut. Bu Sri sampai menjatuhkan ember cucian. Ia berlari pulang tanpa sempat mengeringkan tangannya. Siang itu rumah kecil mereka dipenuhi tangis haru. Lestari memeluk kakaknya erat. Nisa ikut menangis meski belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Pak Sastro memandangi surat kelulusan itu berkali-kali. Tangannya gemetar. "Anakku benar-benar diterima." Raka memeluk kedua orang tuanya. Untuk pertama kalinya sejak lama, rumah kecil itu dipenuhi tawa. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Menjelang malam, Pak Sastro kembali membuka buku utang. Ia memandang surat penerimaan kuliah di satu sisi, lalu melihat daftar utang di sisi lain. Senyumnya perlahan menghilang. Bu Sri memahami perubahan wajah suaminya. "Ada apa?" Pak Sastro menarik napas panjang. "Biaya." Suasana rumah langsung sunyi. Semua orang saling memandang. Tidak ada yang berani berbicara. Raka perlahan menundukkan kepala. Ia baru menyadari, surat penerimaan itu bukan akhir perjuangan, melainkan awal dari kenyataan yang jauh lebih berat. Ia memandang wajah kedua orang tuanya yang mulai dipenuhi kecemasan. Kemudian menatap kembali surat yang sejak kecil selalu ia impikan. Tangannya bergetar. Matanya kembali dipenuhi air mata. Dengan suara lirih yang hampir tidak terdengar, Raka berkata, "Ayah, Ibu, mungkin memang sudah cukup sampai di sini." Ucapan itu membuat Bu Sri langsung menangis. Pak Sastro memejamkan mata sambil menggenggam surat kelulusan anaknya sekuat tenaga. Di luar rumah, angin malam bertiup pelan melewati dinding bambu yang mulai rapuh. Tidak ada seorang pun di dalam rumah kecil itu yang mampu tidur dengan tenang. Mereka baru saja mendapatkan kabar paling membahagiakan dalam hidup. Namun di saat yang sama, mereka juga sedang berdiri di depan kenyataan paling menakutkan yang pernah mereka hadapi. Fajar baru saja menyingsing ketika Bu Sri sudah berjalan membawa ember cucian menuju rumah salah seorang tetangga. Wajahnya terlihat lelah karena semalaman hampir tidak memejamkan mata. Kabar diterimanya Raka di Universitas Indonesia memang membawa kebahagiaan. Namun semakin dipikirkan, semakin besar pula rasa takut yang memenuhi hatinya. Di rumah,
Pak Sastro duduk sendirian di teras yang hanya beralaskan semen kasar. Di tangannya masih tergenggam surat penerimaan kuliah milik Raka. Berkali-kali ia membacanya, seolah berharap akan menemukan kalimat yang mengatakan semua biaya akan ditanggung. Namun tidak ada. Yang ada hanyalah kebanggaan yang bercampur kegelisahan. Sementara itu Raka memilih membantu ayahnya memperbaiki pagar bambu yang hampir roboh. Tidak ada percakapan. Mereka sama-sama tenggelam dalam pikiran masing-masing. Menjelang siang, kabar diterimanya Raka mulai menyebar ke seluruh desa. Awalnya beberapa tetangga datang mengucapkan selamat. Namun ucapan selamat itu perlahan berubah menjadi kalimat yang menusuk hati. Seorang tetangga bernama Pak Darno tertawa kecil sambil menyandarkan tangan di pagar. Katanya diterima di Universitas Indonesia. Pak Sastro mengangguk pelan. Iya? Wah, hebat sekali. Belum sempat Pak Sastro tersenyum, Pak Darno melanjutkan ucapannya. Tapi buat apa? Pak Sastro terdiam. Biaya kuliahnya saja mungkin lebih mahal daripada harga rumahmu. Beberapa warga yang sedang berkumpul ikut tertawa. Raka yang mendengar dari halaman belakang hanya menggenggam erat gagang cangkul. Pak Darno kembali berkata, kalau menurutku lebih baik Raka ikut kerja saja. Masih muda. Badannya kuat. Daripada mimpi jadi sarjana. Nanti ujung-ujungnya tetap jadi buruh. Tawa kembali terdengar. Tidak lama kemudian datang seorang ibu yang terkenal suka bergosip. Kalau anakku sih langsung kerja setelah lulus. Kasihan orang tuanya kalau dipaksa kuliah. Orang miskin itu harus tahu diri. Ucapan itu membuat Busri yang baru pulang bekerja menghentikan langkahnya. Ia mencoba tersenyum. Namun matanya mulai memerah. Belum selesai sampai di situ. Sore harinya beberapa saudara jauh datang ke rumah. Mereka mengaku ingin memberi selamat. Namun pembicaraan mereka justru membuat suasana semakin berat. Salah seorang paman berkata sambil menyeruput teh. Mas Sastro. Iya? Jangan memaksakan keadaan. Pak Sastro hanya diam. Kuliah itu bukan cuma bayar uang sekolah. Harus makan. Harus tempat tinggal. Harus beli buku. Harus beli komputer. Daripada nanti putus di tengah jalan. Lebih baik dari sekarang suruh Raka kerja. Paman yang lain ikut mengangguk. Benar. Kalau sudah punya penghasilan, bisa bantu adik-adiknya sekolah. Raka duduk di sudut ruang tamu. Ia tidak berani menyela. Namun setiap kalimat terasa seperti mengikis sedikit demi sedikit semangat yang selama ini ia bangun. Tidak lama kemudian salah satu sepupunya yang bekerja di kota ikut berbicara. Kamu tahu tidak? Di dunia kerja sekarang, kalau mau masuk instansi pemerintah itu susah. Banyak saingan. Bahkan yang sudah sarjana saja masih menganggur. Kalau tidak punya uang, jangan berharap bisa dapat pekerjaan enak. Raka perlahan menundukkan kepala. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kabar paling membahagiakan dalam hidupnya justru berubah menjadi bahan ejekan. Setelah semua tamu pulang, rumah kembali sunyi. Busri duduk di dapur sambil memandang api kompor kayu. Air matanya jatuh satu demi satu. Raka menghampirinya. Ibu. Busri buru-buru mengusap air matanya. Ibu tidak apa-apa. Raka berlutut di samping ibunya. Kalau memang tidak sanggup, aku akan bekerja. Busri langsung memegang kedua tangan anaknya. Jangan bicara begitu. Tapi Bu, Ibu tahu kamu sudah berjuang bertahun-tahun. Jangan menyerah hanya karena orang lain. Tapi biaya kuliah. Nanti kita pikirkan. Bagaimana caranya? Ibu tidak tahu. Tapi ibu tidak mau mimpi anak ibu berhenti hari ini. Kalimat itu membuat Raka tidak mampu menahan air mata. Malam harinya Pak Sastro baru pulang dari proyek. Tubuhnya penuh debu semen. Ia terlihat jauh lebih pendiam daripada biasanya. Saat makan malam, hanya terdengar suara sendok yang menyentuh piring. Tidak ada seorang pun berbicara. Setelah selesai makan, Pak Sastro akhirnya membuka suara. Raka. Iya, yah. Ayah sudah berpikir. Raka menatap wajah ayahnya. Mungkin memang lebih baik kamu bekerja dulu. Kalimat itu membuat suasana seketika membeku. Busri langsung menoleh. Pak Sastro melanjutkan. Ayah tidak tega melihat ibumu terus bekerja sampai sakit. Utang kita terlalu banyak. Adik-adikmu juga masih sekolah. Ayah takut. Raka hanya mengangguk pelan. Ia memahami isi hati ayahnya. Tidak ada yang salah.
Semua yang dikatakan ayahnya adalah kenyataan. Beberapa menit kemudian terdengar suara sepeda motor berhenti di depan rumah. Seorang pria turun sambil membawa tas hitam. Pria itu adalah adik kandung Pak Sastro. Namanya Pak Budi, seorang guru sekolah menengah pertama di kecamatan sebelah. Begitu masuk rumah, Pak Budi langsung memeluk Raka. "Selamat." "Terima kasih, Pak De." Pak Budi duduk di ruang tamu. Ia melihat suasana rumah yang tidak seperti keluarga yang sedang mendapat kabar baik. "Ada apa?" Pak Sastro hanya menghela napas. "Kami tidak mungkin membiayai kuliah Raka." Pak Budi mengangguk pelan. "Aku sudah menduga." "Lalu? Besok Raka ikut aku?" Semua orang menoleh. "Maksudmu?" "Kita urus semua dokumen." Pak Sastro tampak bingung. "Dokumen apa?" "Surat keterangan tidak mampu. Legalisasi desa. Legalisasi kecamatan. Semua persyaratan yang dibutuhkan." Pak Sastro menggeleng. "Itu belum tentu membantu." Pak Budi tersenyum tenang. "Kalau belum mencoba, kita tidak akan pernah tahu." Salah satu saudara yang masih berada di rumah tertawa kecil. "Budi, jangan kasih harapan palsu. Orang miskin ya tetap miskin. Beasiswa itu buat orang yang punya kenalan." Pak Budi langsung menatap saudaranya dengan wajah serius. Yang membuat orang gagal bukan kemiskinan, tapi menyerah sebelum berjuang. Ruangan langsung sunyi. Tidak ada lagi yang berani menyela. Pak Budi kemudian menoleh kepada Raka. "Kamu?" "Iya, Pak De." "Sekarang jawab pertanyaanku. Kalau biaya bukan masalah, apakah kamu benar-benar ingin kuliah?" Raka menjawab tanpa ragu. "Sangat ingin." "Kenapa?" "Karena saya ingin mengubah hidup orang tua saya. Saya ingin adik-adik saya sekolah setinggi mungkin. Saya ingin ibu berhenti mencuci pakaian orang. Saya ingin ayah tidak lagi mengangkat semen setiap hari." Suara Raka mulai bergetar. "Saya ingin membayar semua pengorbanan mereka." Pak Budi tersenyum bangga. "Itulah jawaban yang ingin aku dengar." Ia lalu mengeluarkan sebuah map coklat dari tasnya. Di dalamnya terdapat beberapa formulir kosong. "Aku sudah mencari informasi. Masih ada jalan. Besok pagi kita mulai." Pak Sastro masih terlihat ragu. "Tapi biaya ke Jakarta?" Pak Budi tersenyum. "Itu urusan nanti. Aku akan usahakan." Bu Sri menutup mulutnya. Air mata kembali mengalir. Sudah lama tidak ada orang yang memberikan harapan sebesar itu kepada keluarganya. Malam semakin larut. Semua mulai masuk ke kamar masing-masing. Namun Raka tetap duduk di teras rumah. Ia memandang langit yang dipenuhi bintang. Di dalam hatinya, harapan yang sempat hampir padam perlahan menyala kembali. Meski begitu, ia sadar jalan yang akan dilalui masih sangat panjang. Esok pagi bukan sekadar mengurus selembar surat. Esok adalah awal dari perjuangan untuk membuktikan bahwa seorang anak buruh bangunan juga berhak bermimpi setinggi langit. Sementara di dalam rumah, Pak Budi membuka kembali map berisi berbagai persyaratan. Ia memandang satu lembar catatan kecil yang ia tulis beberapa hari sebelumnya. Di sana tertulis nama seorang dosen yang pernah menjadi sahabatnya ketika mengikuti pelatihan pendidikan bertahun-tahun lalu. Pak Budi menarik napas panjang. Ia belum tahu apakah nama itu masih mengingat dirinya. Namun ia berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan mimpi Raka berakhir hanya karena kemiskinan. Pagi itu udara di Trenggalek terasa lebih dingin dari biasanya. Matahari bahkan belum sepenuhnya muncul ketika Pak Budi sudah berdiri di depan rumah Pak Sastro. Di tangannya terdapat sebuah map tebal berisi berbagai formulir dan berkas yang semalaman ia susun dengan rapi. Raka sudah mengenakan kemeja putih yang biasa dipakainya saat mengikuti lomba di sekolah. Kemeja itu sudah mulai kusam, tetapi selalu menjadi pakaian terbaik yang ia miliki. Pak Budi tersenyum melihat keponakannya. "Hari ini kita mulai perjuangan yang sesungguhnya." Raka mengangguk mantap. "Iya, Pak De." Mereka berangkat menggunakan sepeda motor tua milik Pak Budi menuju kantor desa. Jalanan berliku melewati sawah, kebun cengkeh, dan perbukitan yang masih diselimuti kabut tipis. Sepanjang perjalanan tidak banyak percakapan. Raka lebih banyak memandangi jalan sambil memikirkan masa depannya. Sesampainya di kantor desa, suasana sudah cukup ramai. Beberapa warga sedang mengurus surat tanah, kartu keluarga, dan berbagai keperluan administrasi lainnya. Pak Budi langsung menghampiri petugas pelayanan. "Selamat pagi." "Selamat pagi,
Saya ingin mengurus surat keterangan tidak mampu untuk keponakan saya. Petugas menerima berkas yang diberikan Pak Budi. Ia membaca nama Raka beberapa saat. Kemudian memandang Raka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kuliah? Iya. Di Universitas Indonesia. Petugas tampak terkejut. Serius? Pak Budi mengangguk. Anak ini diterima melalui jalur prestasi. Petugas tersenyum kagum. Namun tidak semua orang yang berada di ruangan itu menunjukkan ekspresi yang sama. Seorang pria yang sedang duduk menunggu giliran berbisik kepada temannya. Paling juga akhirnya batal. Biaya kuliah di sana bukan main mahal. Raka mendengar ucapan itu dengan jelas. Namun kali ini ia memilih diam. Pak Budi seolah sudah menduga hal seperti itu akan terjadi. Ia hanya menepuk pelan bau Raka. Fokus pada tujuanmu. Beberapa saat kemudian kepala desa datang. Beliau mengenal keluarga Pak Sastro sejak lama. Setelah membaca surat penerimaan kuliah milik Raka, beliau tersenyum bangga. Jarang sekali ada anak desa kita yang bisa sampai sejauh ini. Beliau langsung menandatangani surat keterangan tidak mampu tanpa mempersulit proses. Semoga surat ini bisa membantu jalanmu. Raka menundukkan kepala penuh hormat. Terima kasih banyak, Pak. Perjalanan belum selesai. Mereka masih harus menuju kantor kecamatan untuk mendapatkan legalisasi. Jaraknya cukup jauh. Mereka harus melewati jalan yang menanjak dan berlubang. Saat tiba di kantor kecamatan, antrean sudah mengular. Mereka menunggu hampir 3 jam. Selama menunggu, Raka melihat berbagai wajah dengan beragam kepentingan. Ada yang mengurus izin usaha, ada yang membuat kartu identitas, ada pula yang mengurus dokumen sekolah. Ketika akhirnya tiba giliran mereka, seorang pegawai memeriksa seluruh berkas dengan teliti. Ia mengangguk pelan. Lengkap. Pak Budi menghela napas lega. Pegawai itu kemudian bertanya kepada Raka. Kamu benar-benar ingin kuliah? Iya. Kenapa memilih Fakultas Ilmu Komputer? Raka tersenyum. Karena saya ingin menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Pegawai itu memandangnya beberapa saat. Lalu tersenyum. Semoga berhasil. Cap legalisasi akhirnya dibubuhkan. Suara stempel yang mengenai kertas terdengar sederhana. Namun bagi Raka, suara itu terasa seperti satu langkah besar menuju mimpinya. Sepulang dari kantor kecamatan, mereka mampir ke sekolah. Kepala sekolah dan beberapa guru sudah menunggu. Begitu melihat semua dokumen selesai, para guru ikut merasa lega. Kepala sekolah mengambil sebuah amplop putih. Ini hasil patungan guru-guru. Raka langsung menggeleng. Pak, saya tidak bisa menerima. Kepala sekolah tersenyum hangat. Ini bukan belas kasihan. Ini investasi. Kami percaya suatu hari nanti kamu akan menjadi kebanggaan sekolah ini. Raka menerima amplop itu dengan kedua tangan. Air matanya kembali jatuh. Jumlah uang di dalamnya memang tidak besar. Namun perhatian dan kepercayaan para gurunya jauh lebih berharga. Sebelum pulang, salah seorang guru matematika menghampirinya. Raka. Iya, Bu. Jangan pernah merasa rendah hanya karena kamu miskin. Ilmu akan membuatmu berdiri sejajar dengan siapapun. Kalimat itu kembali memenuhi hati Raka dengan semangat. Sesampainya di rumah menjelang sore, Bu Sri sedang menjemur pakaian. Begitu melihat Raka datang, ia langsung menghampiri. Bagaimana? Semua sudah selesai, Bu? Bu Sri memeluk anaknya erat. Syukur memenuhi hatinya. Namun kebahagiaan itu kembali terusik ketika malam harinya beberapa saudara datang. Kali ini mereka membawa kabar yang semakin membuat Pak Sastro gelisah. Salah seorang sepupu berkata, "Aku dengar biaya hidup di Jakarta mahal sekali. Bahkan makan saja bisa puluhan ribu. Belum ongkos. Belum tempat tinggal. Kalian mau dapat uang dari mana?" Pak Sastro kembali terdiam. Ucapan itu memang benar. Pak Budi yang sedang duduk di ruang tamu akhirnya berbicara. Biaya perjalanan ke Jakarta akan aku tanggung. Semua orang langsung menoleh. Kamu serius? Iya. Lalu setelah itu, nanti kita cari jalan lagi? Saudara yang lain menggeleng pelan. Kamu terlalu nekat. Pak Budi tersenyum tenang. Kalau semua orang hanya menghitung risiko, tidak akan pernah ada perubahan. Ucapan itu membuat ruangan kembali hening. Setelah semua tamu pulang, Pak Budi mengeluarkan sebuah buku tabungan dari tasnya. Ia menyerahkannya kepada Pak Sastro. Ini tabunganku.
Pak Sastro terkejut. Budi, pakai saja. Tidak. Itu hasil kerja kerasmu. Pak Budi tersenyum. Hasil kerja keras bisa dicari lagi. Tapi kesempatan seperti ini belum tentu datang 2 kali. Pak Sastro tidak mampu berkata apa-apa. Matanya mulai berkaca-kaca. Malam itu keluarga kecil tersebut berkumpul di ruang tengah. Pak Budi mulai menghitung biaya perjalanan. Tiket bus, makan selama perjalanan, sedikit uang pegangan. Jumlahnya jauh lebih besar daripada yang mereka miliki. Busri kemudian masuk ke kamar. Ia membuka lemari kayu tua. Di sudut paling bawah terdapat sebuah kain lusuh. Di dalamnya tersimpan sepasang gelang emas tipis. Itu adalah satu-satunya perhiasan peninggalan ibunya. Selama bertahun-tahun tidak pernah dijual meski keadaan sangat sulit. Busri memandang gelang itu cukup lama. Tangannya bergetar. Lalu ia membawanya keluar. Mas. Pak Sastro menoleh. Jual saja ini? Pak Sastro langsung menggeleng keras. Itu peninggalan almarhum ibu. Tidak apa-apa. Kalau gelang ini bisa menjadi jalan masa depan Raka. Aku ikhlas. Suasana rumah kembali dipenuhi tangis. Raka langsung berlutut di depan ibunya. Jangan, Bu. Aku tidak mau. Busri mengusap kepala anaknya. Dengarkan ibu. Harta paling berharga bukan gelang ini. Tapi masa depanmu. Keesokan harinya gelang itu akhirnya dijual. Harganya jauh di bawah nilai sebenarnya. Namun cukup untuk menambah biaya keberangkatan. Beberapa hari kemudian, Pak Budi berhasil membeli 2 tiket bus menuju Jakarta. Saat menyerahkan tiket itu kepada Raka, senyum akhirnya kembali terlihat di wajah pemuda tersebut. Untuk pertama kalinya, perjalanan menuju universitas impiannya benar-benar terasa nyata. Hari keberangkatan pun tiba. Sejak subuh rumah kecil itu dipenuhi suasana haru. Busri memasakkan nasi jagung, tempe goreng, telur rebus, dan sambal kesukaan Raka. Mungkin itu adalah bekal paling sederhana yang pernah dibawa seorang calon mahasiswa menuju ibu kota. Lestari diam-diam memasukkan buku tulis kecil ke dalam tas kakaknya. Agar kakak tidak lupa sama kami. Nisa memeluk kaki Raka sambil menangis. Kakak jangan lama-lama. Raka menggendong adiknya. Tidak akan lama. Kakak akan pulang membawa kabar baik. Pak Sastro kemudian masuk ke kamar. Ia kembali dengan membawa sebuah dompet kulit yang sudah usang. Dari dalamnya ia mengeluarkan selembar uang Rp50.000 yang sudah beberapa kali dilipat. Itu saja yang ayah punya. Raka langsung menolak. Ayah simpan saja. Pak Sastro memaksa memasukkan uang itu ke saku kemeja anaknya. Bawalah. Kalau lapar di jalan. Raka tidak mampu lagi menahan air mata. Ia memeluk ayahnya sangat erat. Pelukan yang dipenuhi rasa bangga, takut, dan harapan. Bus akhirnya tiba di terminal kecil Trenggalek. Mesin mulai menyala. Suara klakson terdengar memecah keheningan pagi. Pak Budi naik lebih dulu. Raka berdiri beberapa saat di depan pintu bus. Ia memandang wajah kedua orang tuanya yang basah oleh air mata. Busri melambaikan tangan sambil terus menangis. Pak Sastro berusaha tersenyum, meski matanya tidak mampu menyembunyikan rasa cemas yang begitu dalam. Perlahan bus mulai bergerak meninggalkan terminal. Raka terus menatap keluar jendela. Rumah-rumah sederhana, sawah, pepohonan. Bukit-bukit yang selama ini menjadi saksi perjuangannya. Semua perlahan menjauh. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di Jakarta. Ia hanya membawa sebuah tas sederhana. Ijazah, surat keterangan tidak mampu, beberapa pakaian, dan harapan seluruh keluarganya. Di dalam hatinya, Raka berjanji, apapun yang akan terjadi di kota besar nanti, ia tidak akan pulang sebelum memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang yang selama ini rela mengorbankan segalanya demi dirinya. Perjalanan dari Trenggalek menuju Jakarta terasa begitu panjang. Bus yang mereka tumpangi melaju menembus malam, melewati kota demi kota. Sesekali kendaraan berhenti di rumah makan dan terminal untuk menurunkan maupun menaikkan penumpang. Raka hampir tidak bisa tidur. Ia lebih banyak memandangi lampu-lampu kota yang berganti di balik jendela. Di dalam tas lusuhnya tersimpan seluruh harapan keluarga. Ijazah, surat penerimaan kuliah, surat keterangan tidak mampu, beberapa lembar pakaian, serta uang Rp50.000 pemberian ayahnya yang belum ingin ia gunakan. Pak Budi yang duduk di sebelahnya sesekali memperhatikan wajah keponakannya. Gugup. Raka tersenyum tipis. Sedikit. Bukan sedikit.
Kelihatan sekali. Mereka sama-sama tertawa kecil. Untuk sesaat rasa tegang itu sedikit berkurang. Menjelang pagi, bus akhirnya memasuki wilayah Jakarta. Raka terpukau melihat jalan-jalan yang begitu lebar. Gedung-gedung tinggi menjulang ke langit. Lalu lintas yang padat. Orang-orang berjalan begitu cepat. Semua terasa sangat berbeda dengan desa kecil tempat ia dibesarkan. Apa semua orang di sini hidup seperti ini? Pak Budi tersenyum. Tidak. Tapi di kota ini banyak mimpi yang sedang diperjuangkan. Bus berhenti di terminal. Mereka turun sambil membawa tas masing-masing. Udara Jakarta terasa jauh lebih panas dibandingkan Trenggalek. Raka berkali-kali menoleh ke berbagai arah. Ia takut tersesat. Setelah berganti kendaraan beberapa kali, akhirnya mereka tiba di kawasan Universitas Indonesia. Begitu melewati gerbang utama, langkah Raka langsung terhenti. Matanya membelalak. Di hadapannya berdiri kampus yang begitu luas. Gedung-gedung modern berdiri megah. Pepohonan rindang memenuhi hampir seluruh kawasan. Mahasiswa berjalan sambil membawa buku dan laptop. Sebagian mengendarai sepeda. Sebagian lagi duduk berdiskusi di taman. Raka merasa seperti memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Ia memandang Pak Budi. Pak D. Iya? Apa aku benar-benar pantas berada di sini? Pak Budi tersenyum. Kamu diterima karena kemampuanmu. Bukan karena belas kasihan. Jangan pernah merasa lebih rendah. Kalimat itu membuat Raka kembali menguatkan dirinya. Mereka berjalan menuju gedung administrasi mahasiswa baru. Di sana antrean sudah sangat panjang. Mahasiswa dari berbagai daerah datang bersama orang tua mereka. Sebagian mengenakan pakaian rapi. Sebagian membawa koper besar. Ada yang ditemani seluruh keluarga. Raka hanya membawa tas punggung yang mulai pudar warnanya. Meski begitu, ia tetap berdiri dengan percaya diri. Setelah hampir 2 jam mengantre, akhirnya nama Raka dipanggil. Petugas administrasi menerima seluruh dokumen yang dibawa. Ia memeriksa satu persatu. Nama: Raka Prasetyo. Asal: Trenggalek. Program studi: Fakultas Ilmu Komputer. Petugas mengangguk. Ia mengetik sesuatu di komputer. Beberapa detik kemudian sebuah lembar kertas keluar dari mesin cetak. Petugas menyerahkannya kepada Raka. Silakan melakukan pembayaran sesuai rincian ini. Raka menerima kertas itu. Baru beberapa detik membaca. Wajahnya langsung berubah pucat. Tangannya mulai gemetar. Napasnya terasa berat. Pak Budi segera mendekat. Ada apa? Raka menyerahkan lembar pembayaran tanpa mampu berkata apa-apa. Pak Budi membaca angka yang tertera. Total biaya registrasi awal: 50 juta rupiah. Pak Budi ikut terdiam. Suasana di sekitar mereka seolah menghilang. Yang tersisa hanya angka itu. 50 juta rupiah. Jumlah yang bahkan tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Raka perlahan melangkah mundur. Matanya mulai dipenuhi air mata. Pak D. Iya? Ayo pulang. Pak Budi memandang wajah keponakannya. Kita belum mencoba. Tidak perlu. Aku sudah tahu hasilnya. Mana mungkin kita punya uang sebanyak itu? Raka menggenggam erat kertas pembayaran. Tangannya bergetar hebat. Selama ini aku terlalu banyak bermimpi. Pak Budi langsung memegang bahunya. Jangan bicara begitu. Tapi ini kenyataannya. Raka tersenyum pahit. Ayah bekerja mengangkat semen seharian. Ibu mencuci pakaian dari pagi sampai sore. Utang keluarga belum lunas. Bagaimana mungkin aku membayar 50 juta? Beberapa mahasiswa yang berada di sekitar mulai memperhatikan mereka. Sebagian hanya melihat sekilas. Sebagian lagi mendengar percakapan mereka. Raka merasa semakin malu. Ia tidak ingin menjadi tontonan. Ayo kita pulang saja. Pak Budi menarik napas panjang. Tunggu di sini. Buat apa? Aku akan mencoba berbicara. Dengan siapa? Pihak fakultas. Raka langsung menggeleng. Tidak usah. Tidak ada yang akan peduli. Pak Budi menatap mata Raka dengan penuh keyakinan. Selama pintu belum benar-benar ditutup, kita belum kalah. Tanpa menunggu jawaban, Pak Budi berjalan menuju meja informasi. Ia menjelaskan seluruh kondisi Raka. Petugas kemudian mengarahkan mereka menuju ruang pelayanan akademik. Di sana mereka kembali menunggu. Hampir 1 jam berlalu. Akhirnya seorang staf mempersilakan mereka masuk.
Seorang dosen senior menerima mereka dengan ramah. Pak Budi mulai menceritakan semuanya. Tentang kehidupan Raka. Tentang prestasinya. Tentang kondisi keluarganya. Tentang surat keterangan tidak mampu. Tentang perjuangan dari Trenggalek. Dosen itu mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Sesekali ia membuka berkas prestasi milik Raka. Matanya tampak mulai tertarik. Nilainya sangat baik. Iya, Pak. Prestasinya juga banyak. Iya. Kenapa tidak mengajukan beasiswa? Pak Budi menghela napas. Kami tidak tahu prosedurnya. Dosen itu berpikir beberapa saat. Kemudian mengangkat telepon. Ia berbicara singkat dengan seseorang. Tidak lama kemudian ia berdiri. Silakan ikut saya. Raka dan Pak Budi saling berpandangan. Mereka mengikuti langkah dosen itu menuju sebuah gedung lain. Di depan pintu tertulis, Dekan Fakultas Ilmu Komputer. Jantung Raka kembali berdegup semakin cepat. Beberapa menit kemudian mereka dipersilakan masuk. Seorang pria berusia sekitar 60 tahun menyambut mereka dengan senyum hangat. Beliau adalah dekan fakultas. Setelah mendengar penjelasan dari dosen sebelumnya, dekan meminta Raka duduk tepat di hadapannya. Beliau membuka map prestasi milik Raka. Kemudian mulai bertanya. Raka. Iya, Pak. Apa cita-citamu? Raka menarik napas pelan. Saya ingin menjadi orang yang bisa mengubah kehidupan keluarga saya. Hanya itu. Raka menggeleng. Saya juga ingin membuat teknologi yang berguna untuk masyarakat. Saya ingin membuktikan bahwa anak desa juga bisa berprestasi. Dekan tersenyum tipis. Kalau nanti kuliah terasa berat, apa kamu akan menyerah? Raka langsung menjawab. Tidak. Kenapa? Karena orang tua saya sudah terlalu banyak berkorban. Saya tidak ingin mengecewakan mereka. Ruangan kembali hening. Dekan memandang Raka cukup lama. Kemudian ia menoleh kepada salah seorang staf. Tolong hubungi rektor. Raka dan Pak Budi kembali saling berpandangan. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sekitar 20 menit kemudian, mereka dipanggil menuju ruang rapat kecil. Di sana sudah hadir beberapa pimpinan fakultas. Termasuk seorang pria berambut putih yang ternyata adalah rektor universitas. Beliau membawa map berisi data penerimaan mahasiswa jalur prestasi. Beliau membuka halaman yang memuat nama Raka. Lulusan terbaik sekolah. Nilai akademik sangat tinggi. Prestasi olimpiade. Rekomendasi kepala sekolah. Beliau menutup map itu perlahan. Lalu memandang langsung ke arah Raka. Kamu datang dari Trenggalek. Iya, Pak. Kamu membawa surat keterangan tidak mampu. Iya. Kalau hari ini kami memberikan kesempatan, apakah kamu siap memanfaatkannya sebaik mungkin? Raka langsung berdiri. Matanya mulai basah. Saya siap. Saya akan belajar sekuat tenaga. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Ruangan kembali sunyi. Beberapa pimpinan saling bertukar pandangan. Mereka berdiskusi dengan suara pelan selama beberapa menit. Setiap detik terasa begitu panjang. Raka menggenggam kedua tangannya erat. Pak Budi terus berdoa dalam hati. Akhirnya rektor mengambil sebuah map berwarna biru. Beliau menandatangani beberapa lembar dokumen. Kemudian menyerahkannya kepada staf. Staf itu berjalan mendekati Raka sambil tersenyum. Selamat. Raka masih belum mengerti. Rektor berdiri dari kursinya. Dengan suara tenang beliau berkata, mulai hari ini, kamu mendapatkan beasiswa penuh. Biaya kuliah ditanggung. Biaya registrasi ditanggung. Asrama mahasiswa disediakan. Termasuk bantuan biaya hidup sesuai ketentuan beasiswa. Untuk beberapa detik, Raka sama sekali tidak mampu bereaksi. Ia hanya memandang wajah rektor dengan mata berkaca-kaca. Air mata kemudian mengalir tanpa bisa dihentikan. Pak Budi langsung menutup wajahnya. Tangis haru pecah di ruangan itu. Raka perlahan berlutut. Terima kasih. Terima kasih banyak. Rektor segera menghampiri dan membantu Raka berdiri. Jangan berterima kasih kepada kami. Buktikan saja bahwa keputusan ini tidak salah. Raka mengangguk berkali-kali. Saya janji. Saya akan belajar sebaik mungkin. Saya akan menjaga kepercayaan ini. Beberapa saat kemudian, seluruh proses administrasi selesai. Status mahasiswa Raka resmi aktif. Ketika keluar dari gedung fakultas,
Raka memandang langit Jakarta yang cerah. Perjalanan yang hampir berakhir karena angka 50 juta rupiah. Kini berubah menjadi awal kehidupan yang sama sekali baru. Namun jauh di dalam hatinya, ia belum mengetahui bahwa tantangan terbesar justru baru akan dimulai ketika ia benar-benar menjalani kehidupan sebagai mahasiswa di kota yang begitu besar. Pagi pertama sebagai mahasiswa terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Raka bangun sebelum azan subuh berkumandang. Kamar asrama yang sederhana terasa begitu nyaman baginya. Dibandingkan rumahnya di Trenggalek yang sering bocor saat hujan, tempat itu sudah terasa seperti anugerah besar dari Allah. Ia duduk di tepi tempat tidur sambil memandang map berisi surat beasiswa yang diberikan pihak universitas. Masih sulit baginya mempercayai semua itu benar-benar terjadi. Beberapa hari yang lalu ia hampir pulang karena tidak mampu membayar biaya registrasi. Kini ia telah resmi menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Raka memejamkan mata. Di dalam hati ia berjanji, ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan kepadanya. Pagi itu seluruh mahasiswa baru mengikuti kegiatan pengenalan kampus. Ratusan mahasiswa berkumpul di aula besar. Sebagian datang dengan pakaian yang sangat rapi, tas bermerek, jam tangan mahal, sepatu keluaran terbaru, laptop dengan harga puluhan juta rupiah. Raka hanya mengenakan kemeja putih yang sama saat berangkat dari Trenggalek. Celana kain hitam yang sudah beberapa kali dijahit. Sepatu bekas yang solnya mulai menipis. Di dalam tasnya hanya ada buku tulis, pulpen, dan botol minum yang dibawa dari rumah. Saat sesi perkenalan dimulai, mahasiswa diminta memperkenalkan diri satu persatu. Aku dari Jakarta. Aku dari Surabaya. Aku dari Bandung. Sebagian besar berasal dari sekolah-sekolah unggulan. Ketika giliran Raka tiba, ia berdiri dengan tenang. Nama saya Raka Prasetyo. Saya berasal dari Trenggalek, Jawa Timur. Saya diterima melalui jalur prestasi. Suasana tetap tenang. Namun ketika seorang mahasiswa bertanya mengenai pekerjaan orang tuanya, Raka menjawab dengan jujur. Ayah saya buruh bangunan. Ibu saya bekerja serabutan. Beberapa mahasiswa hanya mengangguk. Namun ada pula yang saling berpandangan sambil tersenyum tipis. Istirahat siang menjadi awal ujian yang tidak pernah ia bayangkan. Di kantin kampus, beberapa mahasiswa baru berkumpul di satu meja. Raka ikut duduk setelah dipersilakan. Percakapan awal terasa biasa. Mereka membahas asal daerah dan pengalaman sekolah. Sampai akhirnya seorang mahasiswa bernama Kevin bertanya, "Rak, iya? Kamu sudah beli laptop apa?" Raka tersenyum kecil. "Belum punya." Kevin tampak terkejut. "Belum?" "Iya." "Lalu nanti bagaimana mengerjakan tugas?" "Saya akan memanfaatkan komputer laboratorium." Beberapa mahasiswa mulai tertawa pelan. Salah seorang di antaranya berkata, "Di sini hampir semua tugas pakai laptop. Masa setiap hari menunggu laboratorium?" Kevin kembali bertanya, "Kamu tinggal di mana?" "Di asrama." "Orang tuamu kirim uang berapa setiap bulan?" Raka terdiam beberapa saat. "Saya mendapat bantuan biaya hidup dari beasiswa." Suasana mendadak berubah. Beberapa wajah memperlihatkan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ada yang iba, ada pula yang memandang rendah. Ketika Raka pergi mengambil air minum, ia sempat mendengar percakapan mereka. Pantas saja. Kasihan juga. Anak beasiswa. Mungkin belum pernah pegang laptop sendiri. Tawa kecil kembali terdengar. Raka memilih tetap berjalan. Ia pura-pura tidak mendengar. Namun setiap kalimat itu kembali mengingatkannya pada hinaan-hinaan di kampung. Malam harinya ia menelepon kedua orang tuanya. Suara Bu Sri terdengar sangat bahagia. "Bagaimana kampusnya?" "Bagus sekali, Bu." "Sudah makan?" "Sudah." Padahal sore itu ia hanya makan nasi dan telur rebus agar uang bantuan bulanannya cukup sampai akhir bulan. Ia sengaja tidak menceritakan kesulitannya. Ia tidak ingin membuat kedua orang tuanya khawatir. Setelah telepon selesai, Raka berjalan menuju perpustakaan. Ia menghabiskan waktu hingga perpustakaan hampir tutup. Semua buku yang dibutuhkan ia baca dengan sungguh-sungguh. Karena tidak memiliki laptop, ia menyalin banyak materi ke dalam buku tulis. Tangannya mulai pegal. Namun ia terus menulis. Hari demi hari berlalu. Jadwal kuliah semakin padat. Tugas demi tugas mulai berdatangan. Sebagian besar dosen meminta mahasiswa mengumpulkan tugas dalam bentuk digital.
Raka selalu datang paling awal ke laboratorium komputer. Ia rela mengantre sebelum pintu dibuka. Begitu mendapat satu komputer kosong, ia langsung bekerja tanpa membuang waktu. Sering kali ketika mahasiswa lain sudah pulang, Raka masih duduk menyelesaikan tugas. Petugas laboratorium mulai mengenalnya. Suatu malam seorang petugas menghampiri. "Kamu belum pulang?" "Belum, Pak. Masih mengerjakan tugas." Petugas itu tersenyum. "Kamu selalu yang terakhir keluar." Raka hanya membalas dengan senyum. Ia tidak mungkin menjelaskan bahwa dirinya tidak mempunyai komputer pribadi. Beberapa minggu kemudian hasil ujian pertama diumumkan. Seluruh mahasiswa berkumpul melihat nilai. Kevin terlihat sangat percaya diri. Ia dikenal sebagai lulusan sekolah unggulan. Namun ketika daftar nilai ditempel, semua orang terdiam. Nilai tertinggi berada di urutan paling atas. Nama yang tercetak paling pertama adalah Raka Prasetyo. Beberapa mahasiswa langsung saling memandang. Kevin terlihat tidak percaya. Ia membaca daftar itu berkali-kali. Tidak mungkin. Namun kenyataannya memang demikian. Raka memperoleh nilai hampir sempurna. Sejak hari itu beberapa mahasiswa mulai memperhatikannya. Sebagian mulai menghormatinya. Namun tidak sedikit pula yang merasa iri. Suatu siang, ketika Raka sedang belajar di taman kampus, Kevin datang bersama dua temannya. Kevin duduk tepat di hadapan Raka. "Kamu belajar terus?" Raka tersenyum. "Iya." "Tidak bosan?" "Saya masih banyak yang harus dipelajari." Kevin memandang buku-buku yang terbuka di meja. "Laptop belum beli juga?" Raka menggeleng. "Belum." Kevin tersenyum tipis. "Luar biasa juga. Nilai tinggi. Tapi tetap saja tidak punya laptop." Dua temannya tertawa pelan. Raka menutup bukunya perlahan. "Laptop memang penting. Tapi yang menentukan hasil belajar bukan hanya itu." Kevin langsung terdiam. Jawaban Raka sangat tenang. Tidak ada nada marah. Tidak ada rasa tersinggung. Justru ketenangan itu membuat Kevin tidak mampu membalas. Beberapa dosen mulai menyadari kemampuan Raka. Terutama dosen mata kuliah pemrograman dasar. Suatu hari setelah kuliah selesai, beliau memanggil Raka. "Raka." "Iya, Pak." "Kamu pernah ikut lomba pemrograman?" "Belum pernah." "Minat?" "Sangat minat." Dosen itu tersenyum. "Bulan depan ada kompetisi tingkat nasional. Saya ingin kamu ikut." Raka terkejut. "Saya?" "Iya. Tapi saya belum punya pengalaman." "Itulah gunanya belajar." Raka mengangguk mantap. "Saya siap." Sejak saat itu jadwal hidupnya semakin padat. Pagi kuliah, siang mengerjakan tugas, sore mengikuti pelatihan kompetisi, malam belajar mandiri hingga larut. Bahkan beberapa kali ia tertidur di meja perpustakaan. Meski tubuhnya lelah, semangatnya justru semakin besar. Di sela-sela kesibukan itu, ia mulai mencari pekerjaan sambilan. Ia mendaftar menjadi asisten laboratorium, mengikuti seleksi tutor mata kuliah dasar, dan mencoba menawarkan jasa memperbaiki program komputer sederhana kepada mahasiswa tingkat atas. Honor yang diterima memang tidak besar, namun cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari tanpa membebani uang beasiswa. Suatu malam, ketika sedang merapikan laboratorium setelah praktikum selesai, dosen pembimbingnya datang menghampiri. Beliau memperhatikan Raka yang masih sibuk membersihkan meja komputer. "Kamu tidak pulang?" "Sebentar lagi, Pak." "Kamu sekarang jadi asisten laboratorium?" "Iya." Dosen itu tersenyum bangga. Jarang ada mahasiswa semester awal yang dipercaya menjadi asisten. Raka hanya menundukkan kepala. "Saya masih harus banyak belajar." Dosen itu kemudian mengeluarkan sebuah laptop dari tasnya. Laptop itu memang bukan keluaran terbaru, namun kondisinya masih sangat baik. "Saya punya laptop cadangan." Raka langsung menggeleng. "Pak, saya tidak bisa menerima." Dosen itu tersenyum. "Ini bukan hadiah. Ini pinjaman. Pakai sampai kamu mampu membeli sendiri." Raka memandang laptop itu dengan mata berkaca-kaca. Tangannya gemetar ketika menerimanya. Bagi mahasiswa lain, laptop bekas itu mungkin tidak berarti. Namun bagi Raka, itu adalah pintu menuju kesempatan yang lebih besar. Malam itu ia kembali ke kamar asrama sambil memeluk laptop tersebut erat-erat. Ia segera menghubungi ibunya. "Bu." "Iya, Nak."
Alhamdulillah. Dosen meminjamkan laptop. Di seberang telepon, Bu Sri langsung menangis bahagia. Pak Sastro yang ikut mendengarkan hanya mampu mengusap kedua matanya. Mereka merasa Allah kembali menunjukkan jalan. Namun jauh di balik keberhasilan kecil itu, ada seseorang yang mulai diam-diam memperhatikan kemampuan Raka. Seseorang yang kelak akan membuka pintu menuju dunia yang jauh lebih besar daripada sekadar menjadi mahasiswa berprestasi. Dan pertemuan itu akan mengubah seluruh arah kehidupan Raka untuk selamanya. Waktu berlalu begitu cepat. Tanpa terasa Raka telah melewati lebih dari 2 tahun sebagai mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer. Namanya semakin dikenal di lingkungan kampus. Bukan karena berasal dari keluarga berada, melainkan karena kerja kerasnya yang tidak pernah berhenti. Ia selalu menjadi mahasiswa yang datang paling pagi ke laboratorium. Dan hampir selalu menjadi orang terakhir yang meninggalkan perpustakaan. Beberapa dosen mulai mempercayainya mengerjakan berbagai proyek penelitian sederhana. Sebagian mahasiswa meminta bantuannya ketika mengalami kesulitan memahami pemrograman. Meski demikian, kehidupan Raka tetap sangat sederhana. Ia masih tinggal di asrama. Masih memilih berjalan kaki kemanapun jika tidak benar-benar mendesak. Masih menghitung setiap rupiah sebelum membeli sesuatu. Setiap bulan, begitu bantuan biaya hidup dari beasiswa masuk, hal pertama yang ia lakukan bukan membeli kebutuhan pribadinya, melainkan mengirim sebagian uang itu kepada ibunya di Trenggalek. Jumlahnya memang tidak besar. Namun bagi keluarganya, uang itu sangat berarti. Suatu malam, setelah selesai membantu dosen menyusun modul praktikum, telepon genggam Raka berdering. Layar menunjukkan nama Lestari. Adiknya hampir tidak pernah menelepon pada malam hari. Perasaan Raka mendadak tidak tenang. Ia segera mengangkat panggilan itu. Lestari. Di seberang sana terdengar suara tangisan. Kak. Iya. Ayah kecelakaan. Jantung Raka langsung berdegup sangat kencang. Apa? Tadi siang. Jatuh dari bangunan. Raka berdiri begitu cepat hingga kursinya terjatuh. Bagaimana keadaan ayah? Masih di puskesmas. Kakinya patah. Dokter bilang harus istirahat lama. Dunia seakan berhenti berputar. Raka tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Pikirannya langsung melayang kepada ayahnya. Selama ini Pak Sastro menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Jika ayahnya tidak bisa bekerja, lalu siapa yang akan mencari nafkah? Dengan tangan gemetar, Raka langsung menghubungi ibunya. Suara Bu Sri terdengar berusaha tegar. Nak, bagaimana keadaan ayah? Sudah lebih baik. Tapi dokter bilang belum boleh bekerja. Raka memejamkan mata. Ibu. Iya. Biaya berobat bagaimana? Bu Sri terdiam cukup lama. Nanti ibu pikirkan. Jawaban itu justru membuat hati Raka semakin sakit. Ia tahu benar arti kalimat tersebut. Artinya tidak ada uang. Malam itu Raka tidak mampu tidur. Ia terus memandangi langit-langit kamar asrama. Dalam pikirannya hanya ada satu keputusan. Pulang. Ia merasa harus kembali ke Trenggalek. Harus bekerja. Harus menggantikan ayahnya mencari nafkah. Keesokan paginya, tanpa berpikir panjang, Raka menemui bagian akademik. Ia mengambil formulir cuti kuliah. Tangannya sudah memegang pulpen. Namun sebelum sempat mengisinya, terdengar suara seseorang memanggil. Raka. Ia menoleh. Dosen pembimbing akademiknya berdiri beberapa meter di belakang. Beliau memperhatikan formulir di tangan Raka. Kamu mau cuti? Raka menundukkan kepala. Iya, Pak. Kenapa? Ayah saya kecelakaan. Beliau tidak bisa bekerja. Saya harus pulang. Dosen itu mengajak Raka duduk di sebuah bangku taman. Beliau mendengarkan seluruh cerita tanpa memotong sedikit pun. Tentang utang keluarga, tentang kondisi ayahnya, tentang ibunya yang masih bekerja mencuci pakaian, tentang adik-adiknya yang masih sekolah. Setelah semua selesai diceritakan, dosen itu menghela napas panjang. Lalu, kalau kamu pulang, siapa yang menjamin hidup keluargamu berubah? Raka terdiam. Saya setidaknya bisa bekerja. Sebagai apa? Buruh bangunan. Seperti ayah saya. Dosen itu memandang Raka dengan sangat tenang. Kamu ingin mengulang kehidupan ayahmu? Bukan. Lalu kenapa kamu menyerah sekarang? Raka mulai menitikkan air mata. Saya tidak tega melihat mereka menderita.
Dosen itu menepuk bahunya. Dengarkan saya. Kalau hari ini kamu berhenti, mungkin kamu bisa membantu keluargamu selama beberapa bulan. Tapi kemiskinan itu akan tetap tinggal bersama keluargamu. Raka mulai menundukkan kepala. Sebaliknya, kalau kamu bertahan, kamu punya kesempatan mengubah kehidupan mereka selamanya. Kalimat itu menghantam hati Raka. Ia teringat semua pengorbanan orang tuanya. Terbayang wajah ibunya saat menjual gelang peninggalan nenek. Terbayang ayahnya yang memberikan uang Rp50.000 terakhir sebelum keberangkatannya. Air mata kembali mengalir. Saya bingung, Pak. Dosen itu tersenyum. Jangan mengambil keputusan saat hatimu sedang paling sedih. Beliau kemudian berdiri. Ikut saya. Mereka berjalan menuju ruang dosen. Di sana ternyata sudah menunggu beberapa dosen lain. Salah seorang di antaranya adalah dosen yang dahulu meminjamkan laptop kepada Raka. Beliau langsung bertanya, "Bagaimana keadaan ayahmu?" Raka menjelaskan semuanya. Ruangan menjadi sunyi. Kemudian salah seorang dosen membuka pembicaraan. "Raka, kami semua mengenalmu. Kami tahu bagaimana kamu belajar. Kami tahu bagaimana kamu bekerja keras. Kami tidak ingin kamu berhenti." Beliau kemudian mengeluarkan sebuah amplop. "Ini bantuan dari kami." Raka langsung menggeleng. "Pak, saya tidak bisa." "Bisa. Ini bukan belas kasihan. Ini bentuk kepercayaan." Raka memandang amplop itu dengan mata berkaca-kaca. Belum sempat ia berbicara, dosen lain ikut menyela. "Kami juga akan membantu menghubungi pihak beasiswa. Kalau memungkinkan akan ada bantuan darurat." Raka benar-benar tidak mampu berkata apa-apa. Ia merasa seperti sedang bermimpi. Di saat dirinya hampir menyerah, justru orang-orang di kampus yang menguatkannya. Beberapa hari kemudian kabar mengenai kondisi keluarga Raka mulai diketahui oleh teman-teman dekatnya. Tanpa sepengetahuan Raka, mereka mengadakan penggalangan dana sederhana. Mahasiswa yang selama ini pernah dibantu Raka mengerjakan tugas ikut memberikan bantuan. Jumlahnya memang tidak fantastis, namun cukup untuk membantu biaya pengobatan Pak Sastro. Ketika salah seorang teman menyerahkan hasil penggalangan dana itu, Raka kembali menangis. "Aku tidak tahu harus membalas bagaimana." Temannya tersenyum. "Dulu kamu sering membantu kami. Sekarang giliran kami membantu." Sementara itu di Trenggalek, kondisi Pak Sastro perlahan mulai membaik. Namun dokter tetap melarangnya bekerja selama beberapa bulan. Busri kini bekerja lebih keras dari sebelumnya. Pagi mencuci pakaian, siang mengepel rumah tetangga, sore membantu membersihkan warung makan. Malam masih menerima pekerjaan menjahit pakaian yang sobek. Tubuhnya semakin kurus. Tangannya mulai dipenuhi luka kecil karena terlalu lama terkena deterjen. Suatu malam, saat menelepon ibunya, Raka mendengar suara batuk yang terus berulang. "Ibu sakit?" "Tidak. Hanya capek sedikit." "Ibu jangan bohong." Busri tersenyum agar suaranya terdengar kuat. "Ibu sehat. Asal kamu jangan berhenti kuliah." Kalimat sederhana itu membuat Raka semakin mantap. Sejak malam itu ia belajar lebih keras lagi. Ia mengambil lebih banyak pekerjaan sebagai asisten laboratorium, menjadi tutor bagi mahasiswa tingkat pertama, mengerjakan proyek kecil pembuatan aplikasi milik dosennya. Hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk belajar dan bekerja. Tidurnya hanya beberapa jam setiap malam. Namun hasilnya mulai terlihat. Nilai akademiknya tetap berada di peringkat atas. Ia memenangkan beberapa kompetisi pemrograman tingkat nasional. Bahkan sebuah tim riset kampus mulai mengajaknya bergabung mengembangkan perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan. Nama Raka perlahan mulai dikenal di luar lingkungan kampus. Suatu sore, setelah presentasi hasil penelitian di depan beberapa dosen dan tamu dari dunia industri, seorang profesor berusia sekitar 60 tahun menghampirinya. Beliau adalah salah satu peneliti senior yang selama ini dikenal sangat selektif memilih mahasiswa. Profesor itu tersenyum sambil mengulurkan tangan. "Raka." "Iya, Profesor. Kamu punya waktu besok sore?" "Ada, Profesor. Datang ke ruang saya. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan." Raka mengangguk penuh hormat. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa undangan singkat itu akan menjadi titik balik terbesar dalam hidupnya. Pertemuan tersebut bukan hanya akan mengubah masa depan Raka, tetapi juga menjadi awal lahirnya sebuah gagasan yang kelak membawa namanya dikenal jauh melampaui lingkungan kampus.
Keesokan sore, Raka datang ke ruang profesor tepat 15 menit lebih awal. Kebiasaan datang lebih cepat sudah melekat sejak ia masih duduk di bangku sekolah menengah. Baginya, menghargai waktu adalah bentuk penghormatan kepada orang lain. Ia berdiri di depan pintu sambil menarik napas panjang. Di balik pintu itulah seorang profesor yang sangat dihormati ingin berbicara dengannya. Beberapa saat kemudian terdengar suara dari dalam. "Silakan masuk." Raka membuka pintu perlahan. Ruangan itu dipenuhi rak buku yang hampir memenuhi seluruh dinding. Di atas meja tersusun berbagai jurnal penelitian, prototipe perangkat elektronik, dan beberapa penghargaan internasional. Profesor itu tersenyum ramah. "Duduklah, Raka." "Terima kasih, Profesor." Profesor membuka sebuah map berisi hasil penelitian mahasiswa. Di halaman paling atas terdapat nama Raka. Beliau memandang Raka cukup lama sebelum akhirnya berbicara. "Sudah berapa lama kamu belajar pemrograman?" "Sejak sekolah menengah atas, Profesor." "Belajar dari mana?" "Dari buku perpustakaan, internet, dan mencoba sendiri." Profesor mengangguk perlahan. "Luar biasa." Beliau kemudian mengambil sebuah tablet dari atas meja. Di layar terlihat hasil presentasi yang kemarin dipaparkan Raka. "Kamu tahu, apa yang kamu buat ini bukan sekadar tugas kuliah." Raka terlihat bingung. "Saya belum mengerti, Profesor." Profesor tersenyum. "Ini bisa menjadi solusi nyata kalau dikembangkan dengan benar." Raka mulai memperhatikan setiap ucapan beliau. Profesor kemudian menjelaskan bahwa aplikasi yang dibuat Raka memiliki potensi membantu pelaku usaha kecil mengelola penjualan, stok barang, serta pencatatan keuangan secara sederhana. Selama ini banyak usaha kecil masih menggunakan cara manual. Padahal teknologi dapat membantu mereka berkembang lebih cepat. Profesor menatap Raka dengan penuh keyakinan. "Pernah berpikir mendirikan perusahaan teknologi?" Raka langsung tersenyum kecil. "Belum pernah." "Kenapa?" "Saya hanya ingin lulus, mendapat pekerjaan, membantu keluarga." Profesor tertawa pelan. "Itu memang tujuan yang baik. Tapi menurut saya, kamu mampu melakukan lebih dari itu." Ucapan tersebut terus terngiang di kepala Raka. Selama ini ia memang hanya memikirkan bagaimana keluar dari kemiskinan. Ia tidak pernah membayangkan bisa membangun sesuatu yang lebih besar. Profesor kemudian membuka laci meja. Beliau mengeluarkan sebuah formulir. "Minggu depan ada program inkubasi bisnis teknologi. Hanya 10 tim yang diterima. Saya ingin kamu ikut." Raka tampak ragu. "Saya? Iya. Tapi saya belum punya tim." "Itu bisa dicari. Yang paling penting adalah idenya." Raka menerima formulir tersebut dengan kedua tangan. "Terima kasih, Profesor. Saya akan berusaha." Beberapa hari berikutnya, Raka mulai mencari teman yang memiliki semangat yang sama. Ia akhirnya mengajak 3 mahasiswa lain yang selama ini sering bekerja bersama di laboratorium. Mereka adalah Dimas yang ahli dalam desain antarmuka, Sarah yang memiliki kemampuan analisis bisnis, dan Andi yang sangat kuat dalam pengembangan sistem. Keempatnya sepakat membentuk sebuah tim. Mereka mulai bekerja hampir setiap hari. Pagi kuliah, siang mengembangkan aplikasi, malam melakukan uji coba. Bahkan tidak jarang mereka baru pulang ketika kampus hampir sepi. Asrama menjadi tempat Raka menuliskan berbagai ide. Kertas-kertas penuh coretan memenuhi meja belajarnya. Ia terus memikirkan bagaimana membuat aplikasi yang mudah digunakan oleh pedagang kecil. Ia teringat ibunya. Selama bertahun-tahun Busri menerima upah harian tanpa pernah mencatat penghasilannya. Ia juga teringat warung kecil di desanya yang sering kesulitan menghitung keuntungan. Semua pengalaman hidup itu perlahan berubah menjadi inspirasi. Suatu malam, tim mereka berhasil menyelesaikan versi pertama aplikasi. Meski masih sederhana, seluruh fitur utama sudah berjalan. Mereka menamai aplikasi itu Lentera, karena mereka berharap aplikasi tersebut menjadi cahaya bagi usaha kecil yang ingin berkembang. Hari presentasi program inkubasi akhirnya tiba. 10 tim berdiri bergantian mempresentasikan ide mereka di hadapan para dosen dan pelaku industri teknologi. Ketika giliran Raka tiba, rasa gugup mulai muncul. Namun begitu presentasi dimulai, semua kegelisahan perlahan menghilang. Ia tidak hanya menjelaskan teknologi yang digunakan. Ia juga menceritakan alasan mengapa aplikasi itu dibuat. "Saya berasal dari keluarga sederhana.
Saya melihat banyak usaha kecil yang bekerja keras. Tetapi kesulitan berkembang karena tidak memiliki sistem yang sederhana. Saya ingin teknologi hadir untuk membantu mereka. Ruangan menjadi sangat tenang. Para juri mendengarkan dengan serius. Setelah presentasi selesai, berbagai pertanyaan mulai diajukan. Raka mampu menjawab hampir semuanya dengan tenang. Beberapa hari kemudian hasil seleksi diumumkan. Tim Lentera dinyatakan lolos sebagai salah satu peserta inkubasi. Keempat sahabat itu saling berpelukan. Mereka tidak menyangka ide sederhana yang lahir dari pengalaman hidup Raka berhasil menarik perhatian para juri. Namun perjalanan mereka ternyata baru dimulai. Selama 6 bulan berikutnya mereka mendapatkan pendampingan dari berbagai mentor. Mereka belajar membangun perusahaan, belajar menyusun strategi bisnis, belajar berbicara di depan investor, belajar menghadapi penolakan. Dan ternyata penolakan datang jauh lebih sering daripada harapan. Presentasi pertama di depan investor berakhir mengecewakan. Seorang investor berkata, "Ide kalian bagus, tapi terlalu sederhana." Investor lain mengatakan, "Pasarnya belum jelas." Ada pula yang langsung menolak tanpa memberi kesempatan menjelaskan lebih jauh. Setiap penolakan terasa menyakitkan. Namun Raka selalu mengingat kata-kata ayahnya. Pekerjaan berat tidak pernah selesai dalam 1 hari. Mereka kembali memperbaiki aplikasi, menambah fitur, mengubah tampilan, memperbaiki sistem, lalu kembali menawarkan kepada investor lain. Suatu malam ketika sedang melakukan uji coba, tiba-tiba seluruh sistem aplikasi berhenti bekerja. Server yang mereka gunakan mengalami kerusakan. Data hasil pengembangan selama beberapa minggu hampir hilang. Andi memegang kepalanya. Semua selesai. Sarah mulai menangis. Dimas hanya terdiam memandangi layar komputer. Raka sendiri merasa dadanya sesak. Ia tahu jika data benar-benar hilang, mereka harus mengulang banyak pekerjaan. Namun setelah menarik napas panjang, ia berdiri. Kita belum kalah. Tapi datanya, kita mulai lagi. Kalau memang harus mengulang, kita ulang. Semangat Raka kembali menghidupkan timnya. Mereka bekerja tanpa mengenal waktu selama beberapa hari. Tidur hanya beberapa jam. Makan sekadarnya. Hingga akhirnya aplikasi berhasil dipulihkan dengan versi yang jauh lebih baik. Beberapa bulan kemudian sebuah acara pameran teknologi diadakan di Jakarta. Puluhan perusahaan rintisan mempresentasikan produk mereka. Tim Lentera kembali mendapat kesempatan. Kali ini Raka tampil jauh lebih percaya diri. Ia tidak lagi berbicara tentang aplikasi semata. Ia berbicara tentang jutaan pelaku usaha kecil yang membutuhkan solusi sederhana. Di antara para tamu yang hadir terdapat seorang pengusaha teknologi yang telah membangun beberapa perusahaan digital besar. Beliau memperhatikan presentasi Raka sejak awal hingga akhir. Setelah acara selesai, pria itu menghampiri mereka. "Saya menyukai cara kalian melihat masalah." Raka tersenyum hormat. "Terima kasih, Pak." Pengusaha itu meminta mereka mempresentasikan aplikasi sekali lagi secara lebih rinci. Pertemuan berlangsung hampir 2 jam. Semua fitur dijelaskan. Semua rencana bisnis dibahas. Suasana terasa sangat serius. Di akhir pertemuan, pengusaha tersebut menutup laptopnya. Beliau tersenyum. "Saya ingin menjadi investor pertama kalian." Keempat anggota tim saling memandang. Mereka seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Investor itu melanjutkan. "Saya tidak hanya melihat aplikasi. Saya melihat semangat kalian. Terutama kamu, Raka. Anak muda yang mampu mengubah kesulitan hidup menjadi solusi bagi banyak orang." Air mata Raka hampir jatuh. Semua perjuangan, semua hinaan, semua malam tanpa tidur, semua rasa lapar, seakan mulai menemukan jawabannya. Beberapa bulan kemudian, Lentera resmi berdiri sebagai sebuah perusahaan rintisan teknologi. Masih kecil, masih penuh tantangan. Namun untuk pertama kalinya, Raka bukan lagi sekadar mahasiswa yang mengejar nilai terbaik. Ia mulai melangkah menjadi pendiri sebuah perusahaan yang lahir dari mimpi seorang anak buruh bangunan. Di saat yang sama, satu kabar besar kembali datang dari kampus. Sebuah kabar yang bahkan tidak pernah berani dibayangkan oleh Raka sejak pertama kali menginjakkan kaki di Universitas Indonesia. Kabar itu akan mengubah statusnya dari mahasiswa biasa menjadi sosok yang mulai dikenal di dunia akademik dan teknologi secara bersamaan. 4 tahun berlalu sejak Raka pertama kali menginjakkan kaki di Universitas Indonesia dengan membawa tas lusuh,
surat keterangan tidak mampu, dan harapan besar dari kedua orang tuanya. Hari itu aula wisuda dipenuhi ribuan keluarga yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Semua mengenakan pakaian terbaik mereka. Sebagian membawa bunga. Sebagian lagi membawa kamera untuk mengabadikan momen yang tidak akan terlupakan. Di salah satu sudut aula, Pak Sastro duduk mengenakan kemeja putih sederhana yang baru dibelikan Raka beberapa hari sebelumnya. Kaki yang dahulu patah akibat kecelakaan kerja kini sudah pulih, meski sesekali masih terasa nyeri ketika berjalan jauh. Di sampingnya duduk Busri. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna biru muda. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun bekerja mencuci pakaian orang lain, wajahnya memancarkan senyum yang begitu tenang. Lestari yang kini duduk di bangku sekolah menengah atas terus memegang tangan ibunya. Sedangkan Nisa yang sudah beranjak besar tidak berhenti memandangi panggung wisuda. Ayah. Iya. Itu nanti Raka naik ke atas. Pak Sastro hanya mengangguk. Ia tidak sanggup menjawab. Matanya sudah mulai dipenuhi air mata. Beberapa menit kemudian nama Raka dipanggil. Raka Prasetyo. Lulusan terbaik Fakultas Ilmu Komputer. Award penerima penghargaan akademik terbaik. Seluruh ruangan dipenuhi tepuk tangan. Raka berjalan menuju panggung dengan langkah mantap. Ketika menerima ijazah dan penghargaan, matanya langsung mencari sosok kedua orang tuanya di antara ribuan tamu. Begitu melihat mereka, Raka tersenyum. Air matanya perlahan jatuh. Pak Sastro tidak lagi mampu menahan tangis. Tangannya bergetar ketika bertepuk tangan. Busri memeluk kedua anak perempuannya sambil terus menangis bahagia. Tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa anak buruh bangunan dari desa kecil di Trenggalek ini berdiri sebagai lulusan terbaik salah satu universitas terbaik di negeri ini. Setelah acara selesai, banyak dosen menghampiri keluarga Raka. Salah seorang profesor tersenyum kepada Pak Sastro. Pak, Bapak boleh bangga. Anak Bapak luar biasa. Pak Sastro langsung menundukkan kepala. Saya yang justru berterima kasih. Kalau bukan karena Bapak dan Ibu dosen, anak saya mungkin sudah menjadi buruh seperti saya. Profesor itu menggeleng pelan. Kami hanya membuka pintu. Yang berjalan masuk adalah anak Bapak sendiri. Ucapan itu membuat Pak Sastro kembali menitikkan air mata. Beberapa minggu setelah wisuda, Raka menerima tawaran yang tidak pernah ia bayangkan. Pihak fakultas memintanya menjadi dosen muda untuk membantu mata kuliah pemrograman. Ketika surat pengangkatan itu diberikan, Raka memandangnya berkali-kali. Ia teringat ucapan para tetangga dahulu. Nanti juga akhirnya jadi buruh. Kini kenyataannya justru sangat berbeda. Ia memang masih bekerja. Namun pekerjaannya adalah mengajar mahasiswa di kampus yang dulu hampir gagal ia masuki karena tidak memiliki uang 50 juta rupiah. Hari pertama mengajar menjadi pengalaman yang sangat mengharukan. Raka berdiri di depan kelas. Puluhan mahasiswa memperhatikannya. Ia sempat terdiam beberapa detik. Kemudian tersenyum. Saya dulu duduk di kursi yang sama seperti kalian. Saya tahu rasanya takut menghadapi masa depan. Tapi jangan pernah berhenti belajar. Suasana kelas langsung menjadi hening. Banyak mahasiswa mulai mengenal kisah hidup dosen muda mereka. Tidak sedikit yang menjadikannya sebagai inspirasi. Di sisi lain, perusahaan rintisan yang dibangun bersama 3 sahabatnya berkembang jauh lebih cepat dari perkiraan. Aplikasi Lentera mulai digunakan oleh ribuan pelaku usaha kecil di berbagai daerah. Warung, toko kelontong, usaha rumahan, pedagang pasar. Semuanya mulai memanfaatkan aplikasi tersebut untuk mengatur keuangan dan penjualan. Investor pertama yang dahulu percaya kepada mereka kini kembali menambah pendanaan. Jumlah karyawan bertambah. Kantor yang semula hanya sebuah ruangan kecil berubah menjadi gedung sederhana dengan puluhan pegawai. Media mulai meliput perjalanan Lentera. Nama Raka beberapa kali muncul dalam berita teknologi. Namun setiap kali diwawancarai, ia selalu mengatakan hal yang sama. Saya hanya ingin teknologi bermanfaat bagi masyarakat. Kesuksesan itu perlahan mengubah kehidupan keluarganya. Hal pertama yang dilakukan Raka bukan membeli mobil, bukan membeli rumah mewah, melainkan melunasi seluruh utang orang tuanya. Suatu pagi ia pulang ke Trenggalek tanpa memberitahu siapapun. Ia langsung menemui pemilik warung yang selama bertahun-tahun memberi utang kepada ibunya. Ibu. Pemilik warung itu menoleh. Raka. Iya. Saya datang untuk melunasi semua utang keluarga saya. Wanita itu tersenyum haru. Sebenarnya ibu sudah ikhlas. Tidak.
itu tetap harus saya bayar. Seluruh utang dibayar lunas hari itu juga. Raka kemudian mendatangi satu demi satu orang yang pernah meminjamkan uang kepada ayahnya. Tidak ada Rp1 pun yang ia sisakan. Semua dilunasi. Ketika Pak Sastro mengetahui hal itu, beliau hanya mampu memeluk anaknya. Maafkan ayah. Kenapa, Yah? Ayah dulu hampir menyuruhmu berhenti kuliah. Raka tersenyum sambil menggenggam tangan ayahnya. Kalau bukan karena ayah, saya tidak mungkin ada di sini. Beberapa bulan kemudian rumah kecil yang hampir roboh mulai direnovasi. Namun orang tuanya menolak membangun rumah yang terlalu mewah. Memiliki kamar yang layak untuk kedua adiknya. Memiliki dapur yang bersih agar ibunya tidak lagi memasak dengan tungku kayu yang penuh asap. Saat rumah itu selesai dibangun, Bu Sri berdiri lama di depan pintu. Ia mengusap dinding yang masih baru. Kemudian menoleh kepada Raka. Nah, iya, Bu. Ibu tidak pernah membayangkan bisa tinggal di rumah seperti ini. Raka memeluk ibunya. Ini belum seberapa. Sekarang ibu tidak boleh mencuci pakaian orang lagi. Bu Sri tersenyum. Kalau tidak bekerja, ibu nanti bosan. Raka tertawa kecil. Ibu boleh bekerja, tapi bekerja di rumah sendiri. Beberapa minggu kemudian, Raka membuka usaha laundry modern di dekat rumah untuk ibunya. Usaha itu ia serahkan sepenuhnya kepada ibunya untuk dikelola. Bu Sri sempat menolak. Namun Raka meyakinkannya. Ibu sudah puluhan tahun mencuci pakaian. Sekarang saatnya ibu mencuci dengan mesin milik sendiri. Mata Bu Sri kembali berkaca-kaca. Pak Sastro juga tidak lagi bekerja sebagai buruh bangunan. Raka membelikan sebidang sawah yang luas yang bisa dikelola ayahnya tanpa harus mengangkat beban berat setiap hari. Ayahnya terlihat jauh lebih sehat. Setiap pagi beliau pergi ke sawah sambil tersenyum. Lestari berhasil diterima di perguruan tinggi negeri dengan bantuan kakaknya. Sedangkan Nisa yang masih sekolah mulai bercita-cita menjadi dokter. Suatu malam seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu rumah baru mereka. Pak Sastro memandang ketiga anaknya dengan penuh rasa syukur. Dulu, ayah sering berpikir kemiskinan akan terus mengikuti keluarga kita. Ternyata Allah punya rencana yang jauh lebih indah. Semua tersenyum. Namun di tengah kebahagiaan itu, Raka masih menyimpan satu keinginan yang belum ia wujudkan. Ia belum pernah kembali ke desanya secara resmi sejak benar-benar meraih kesuksesan. Ia belum pernah bertemu dengan para tetangga yang dahulu menertawakan mimpinya. Ia belum pernah menemui saudara-saudara yang pernah menyuruhnya berhenti kuliah. Bukan karena dendam, melainkan karena kesibukan yang tidak pernah berhenti. Hingga suatu pagi, setelah melihat kalender di ruang kerjanya, Raka mengambil sebuah keputusan. Ia memanggil sekretarisnya. Tolong kosongkan jadwal saya minggu depan. Baik, Pak. Saya ingin pulang ke Trenggalek. Sekretaris itu tersenyum. Untuk liburan. Raka menggeleng pelan. Bukan. Saya ingin pulang menemui orang-orang yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Ia sama sekali tidak menyadari. Kepulangannya kali ini akan menjadi peristiwa yang membuat satu desa terdiam. Orang-orang yang dahulu paling lantang meremehkan dirinya akan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana mimpi seorang anak buruh bangunan akhirnya menjadi kenyataan. Pagi itu langit Trenggalek tampak cerah. Angin berembus pelan melewati hamparan sawah yang mulai menguning. Desa kecil yang dahulu menjadi saksi perjuangan Raka masih tampak sederhana. Jalan-jalan sempit masih sama. Warung-warung kecil masih berdiri di tempat yang sama. Hanya waktu yang telah berjalan begitu jauh. Sejak beberapa hari sebelumnya, tidak ada seorang pun warga yang mengetahui bahwa Raka akan pulang. Ia memang sengaja merahasiakannya. Baginya, kepulangan itu bukan untuk mencari pujian. Ia hanya ingin kembali menghirup udara desa yang telah membesarkannya. Di Jakarta, Raka baru saja menyelesaikan sebuah pertemuan penting bersama tim perusahaan. Setelah itu ia menuju tempat parkir. Sebuah mobil mewah berwarna hitam sudah menunggunya. Mobil itu merupakan kendaraan operasional perusahaan yang selama ini ia gunakan untuk menghadiri berbagai pertemuan. Sopir perusahaan membuka pintu dengan hormat. Selamat pagi, Pak. Pagi. Kita langsung ke Trenggalek. Siap, Pak. Perjalanan menuju kampung halaman memakan waktu cukup panjang. Sepanjang perjalanan, Raka lebih banyak memandang keluar jendela. Pikirannya dipenuhi kenangan. Ia teringat rumah bocor. Ia teringat ibunya yang mencuci pakaian hingga larut sore.
Ia teringat ayahnya yang pulang dengan tubuh penuh semen. Ia teringat malam ketika hampir membatalkan kuliah. Ia juga teringat setiap hinaan yang pernah diterimanya. Namun kini semua kenangan itu tidak lagi menghadirkan luka. Yang tersisa hanyalah rasa syukur. Menjelang siang, mobil mulai memasuki jalan menuju desa. Beberapa anak kecil yang sedang bermain bola berhenti sejenak. Mereka memandang mobil mewah yang jarang sekali masuk ke kampung itu. "Hei, lihat. Mobil siapa itu?" Anak-anak berlari mengikuti mobil dari kejauhan. Tidak lama kemudian beberapa warga mulai keluar dari rumah. Mereka saling berbisik. "Siapa tamunya? Apa ada pejabat datang?" Mobil perlahan berhenti tepat di depan rumah baru milik keluarga Pak Sastro. Sopir turun lebih dahulu. Kemudian membukakan pintu belakang. Saat Raka melangkah turun, suasana mendadak sunyi. Beberapa warga langsung membelalakkan mata. "Itu Raka." "Benar. Itu Raka." Bisikan mulai terdengar di mana-mana. Orang-orang yang dahulu mengenalnya sebagai anak buruh bangunan kini hanya mampu saling memandang. Tidak sedikit yang bahkan mengucek mata karena tidak percaya. Pak Darno yang sedang duduk di warung langsung berdiri. Ia menatap Raka cukup lama. Lelaki yang dahulu sering menertawakan mimpinya kini tampak kehilangan kata-kata. "Raka." "Iya, Pak." "Kamu baru pulang?" Pak Darno memandang mobil yang masih terparkir. "Itu mobilmu?" Raka tersenyum sederhana. "Itu kendaraan perusahaan yang saya gunakan." Jawaban itu membuat beberapa warga saling berpandangan. Mereka mulai menyadari bahwa kabar mengenai kesuksesan Raka ternyata benar adanya. Tidak lama kemudian Busri keluar dari rumah. Begitu melihat anaknya berdiri di halaman, ia langsung berlari memeluk Raka. "Alhamdulillah. Kamu pulang?" "Iya, Bu." Pak Sastro ikut keluar. Beliau memeluk anaknya erat. Pelukan yang dahulu penuh kekhawatiran kini berubah menjadi pelukan penuh kebanggaan. Kabar kepulangan Raka menyebar sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, halaman rumah mulai dipenuhi warga. Sebagian datang karena ingin bertemu. Sebagian lagi hanya ingin memastikan bahwa semua cerita tentang Raka memang benar. Di antara kerumunan itu, muncul beberapa wajah yang sangat dikenali Raka. Mereka adalah orang-orang yang dahulu paling sering meremehkan dirinya. Seorang pria yang dulu pernah berkata bahwa Raka hanya akan menjadi buruh akhirnya memberanikan diri mendekat. "Raka." "Iya, Pak." "Sekarang kerjamu apa?" Raka menjawab dengan tenang. "Saya mengajar di Fakultas Ilmu Komputer." "Dosen?" "Iya." Pria itu kembali bertanya. "Katanya juga punya perusahaan." Raka mengangguk. "Masih berkembang." Suasana kembali hening. Tidak ada lagi suara tawa seperti bertahun-tahun yang lalu. Kini justru terdengar bisikan penuh kekaguman. "Itu benar. Dia jadi dosen. Katanya perusahaannya besar." Masuk berita. Tidak lama kemudian beberapa teman sekolah Raka juga datang. Mereka adalah teman-teman yang dahulu sering mengejeknya karena selalu memakai sepatu bekas. Salah seorang dari mereka menundukkan kepala. "Rak." "Iya. Dulu aku sering mengejekmu." Raka tersenyum. "Aku masih ingat." Temannya langsung terlihat semakin malu. "Maaf." Raka menepuk bahunya pelan. "Sudah lama aku memaafkan." Jawaban sederhana itu membuat sahabat lamanya hampir menangis. Di sisi lain halaman, beberapa saudara yang dahulu menyuruh Raka berhenti kuliah akhirnya ikut datang. Mereka tampak canggung. Salah seorang paman berkata dengan suara pelan. "Raka." "Iya, Paman." Dulu ucapan paman jangan dimasukkan hati. Raka hanya tersenyum. "Saya tidak pernah menyimpannya." Paman itu menundukkan kepala. "Saya yang salah. Saya tidak percaya kalau kamu bisa sejauh ini." Raka tidak membalas dengan kalimat panjang. Ia hanya menggenggam tangan pamannya. "Tidak apa-apa." Semakin sore, semakin banyak warga berdatangan. Mereka meminta berfoto bersama. Sebagian meminta anak-anak mereka diperkenalkan kepada Raka. Bahkan beberapa orang tua mulai berkata kepada anaknya, "Belajarlah seperti Kak Raka." Kalimat yang dulu tidak pernah terdengar, kini justru diucapkan oleh orang-orang yang sama. Di tengah keramaian itu, Pak Budi datang mengendarai sepeda motor tuanya. Begitu melihat guru yang dahulu mengantarnya ke Jakarta, Raka langsung berjalan cepat. Tanpa memedulikan banyaknya orang yang melihat.
Raka membungkukkan badan, lalu mencium tangan Pak Budi dengan penuh hormat. Pak Budi tersenyum haru. Kamu masih seperti dulu. Raka menggeleng pelan. Kalau bukan karena Pak D, saya mungkin tidak pernah sampai di Jakarta. Pak Budi memeluk keponakannya erat. Banyak warga yang menyaksikan pemandangan itu ikut terharu. Mereka baru mengetahui bahwa selama ini Pak Budi memiliki peran besar dalam perjalanan hidup Raka. Sore itu kepala desa datang menemui Raka. Besok malam ada acara syukuran desa. Kami ingin mengundangmu. Raka tampak sedikit terkejut. Untuk apa, Pak? Kami ingin seluruh warga mendengar kisahmu. Kami ingin anak-anak desa ini percaya bahwa mereka juga bisa berhasil. Raka terdiam beberapa saat. Kemudian ia mengangguk. Insya Allah saya datang. Kepala desa tersenyum puas. Setelah matahari mulai tenggelam, satu persatu warga kembali ke rumah masing-masing. Namun hampir sepanjang malam, pembicaraan mereka hanya berputar pada satu nama. Raka, anak buruh bangunan. Anak yang dahulu dianggap terlalu tinggi bermimpi. Anak yang pernah ditertawakan karena ingin menjadi sarjana. Kini kembali sebagai dosen, pendiri perusahaan teknologi, dan kebanggaan desa. Sementara itu, di dalam rumah, Raka duduk bersama kedua orang tuanya. Suasana terasa hangat. Bu Sri menyuguhkan teh hangat dan pisang goreng kesukaan anaknya. Di tengah percakapan keluarga, Pak Budi berkata pelan, besok malam, semua orang akan berkumpul. Raka mengangguk. Saya tahu. Pak Budi memandang wajah keponakannya. Apa yang akan kamu katakan kepada mereka? Raka tersenyum tenang. Ia memandang keluar jendela ke arah desa yang dahulu menjadi saksi setiap air matanya. Kemudian ia menjawab dengan suara yang lembut. Saya tidak ingin membalas siapapun dengan kata-kata. Saya ingin membalas semuanya dengan rasa syukur. Tanpa disadari, keputusan sederhana itu akan membuat seluruh warga yang pernah meremehkannya benar-benar menundukkan kepala. Bukan karena takut, melainkan karena menyadari bahwa kemuliaan seseorang tidak pernah ditentukan oleh harta yang dimiliki saat lahir, melainkan oleh keteguhan hati dalam memperjuangkan mimpi yang pernah dianggap mustahil. Malam itu balai desa Trenggalek dipenuhi warga. Sejak sore, orang-orang sudah berdatangan membawa kursi tambahan dari rumah masing-masing. Tidak sedikit yang rela berdiri karena seluruh tempat duduk telah penuh. Anak-anak kecil duduk di barisan depan. Para orang tua memenuhi sisi kanan dan kiri ruangan. Tokoh masyarakat, guru-guru sekolah, perangkat desa, hingga para tetangga yang dahulu sering meremehkan Raka kini berada di tempat yang sama. Suasana begitu berbeda dibandingkan bertahun-tahun yang lalu. Dahulu mereka berkumpul untuk membicarakan kemiskinan keluarga Pak Sastro. Kini mereka berkumpul untuk menyambut kepulangan anak yang pernah mereka ragukan. Di atas panggung sederhana, kepala desa berdiri sambil memegang mikrofon. Beliau memandang seluruh warga sebelum mulai berbicara. Malam ini kita berkumpul bukan hanya untuk menyambut kepulangan salah satu putra terbaik desa, tetapi juga untuk belajar bahwa kemiskinan bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Tepuk tangan langsung memenuhi balai desa. Kemudian kepala desa mempersilakan Raka naik ke atas panggung. Raka berjalan perlahan. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam. Tidak ada pakaian mewah, tidak ada perhiasan, tidak ada pengawal. Penampilannya tetap sederhana seperti dulu. Begitu berdiri di depan mikrofon, seluruh ruangan mendadak hening. Raka memandang wajah-wajah yang ada di hadapannya. Ia melihat guru-gurunya, tetangganya, saudara-saudaranya, dan orang-orang yang dahulu pernah menganggap mimpinya mustahil. Beberapa wajah bahkan tampak menunduk karena merasa malu. Raka menarik napas panjang. Saya lahir di desa ini. Saya tumbuh di jalan-jalan yang sama. Saya bermain di sawah yang sama. Saya juga pernah merasa tidak punya harapan. Semua orang mendengarkan tanpa berkedip. Dulu ayah saya bekerja sebagai buruh bangunan. Ibu saya mencuci pakaian dari rumah ke rumah. Kami hidup dengan utang. Atap rumah kami bocor. Bahkan untuk membeli beras pun seringkali harus berutang. Suasana semakin hening. Beberapa warga mulai mengusap mata mereka. Raka melanjutkan. Saat saya diterima di Universitas Indonesia, saya mengira perjuangan kami sudah selesai. Ternyata justru saat itulah perjuangan yang sesungguhnya dimulai. Ia berhenti sejenak, kemudian tersenyum. Saya masih ingat. Banyak orang berkata, anak miskin tidak perlu kuliah.
Banyak yang mengatakan saya hanya akan menjadi buruh. Bahkan ada yang berkata menjadi sarjana tidak ada gunanya kalau tidak punya uang. Tidak ada satupun warga yang berani mengangkat kepala. Mereka tahu, kalimat-kalimat itu pernah keluar dari mulut mereka sendiri. Namun Raka tidak menunjukkan sedikit pun rasa marah. Sebaliknya, ia tersenyum dengan penuh ketenangan. Dulu, ucapan itu memang menyakitkan. Tetapi sekarang saya justru bersyukur. Semua orang mulai saling berpandangan. Bersyukur. Karena setiap hinaan membuat saya belajar bekerja lebih keras. Setiap keraguan membuat saya semakin yakin untuk membuktikan bahwa mimpi tidak mengenal siapa orang tuanya. Tepuk tangan perlahan mulai terdengar. Semakin lama semakin meriah. Pak Sastro yang duduk di barisan depan terus menundukkan kepala sambil mengusap air mata. Bu Sri menggenggam tangan kedua putrinya erat-erat. Mereka tidak pernah membayangkan akan melihat putra sulung mereka berdiri dengan begitu percaya diri di hadapan seluruh desa. Setelah tepuk tangan mereda, Raka kembali berbicara. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dua orang yang tidak pernah berhenti percaya kepada saya. Ia turun dari panggung, kemudian berjalan menuju tempat duduk kedua orang tuanya. Di hadapan seluruh warga, Raka memeluk Pak Sastro terlebih dahulu. Terima kasih, Yah. Karena ayah tidak pernah menyerah bekerja demi kami. Pak Sastro langsung menangis. Beliau memeluk anaknya erat-erat. Kemudian Raka memeluk Bu Sri. Terima kasih, Bu. Karena ibu rela mengorbankan segalanya agar saya tetap sekolah. Bu Sri tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Tangis haru memenuhi wajahnya. Setelah itu Raka berjalan menuju tempat Pak Budi duduk. Tanpa ragu ia kembali mencium tangan pamannya. Lalu, saya juga ingin berterima kasih kepada orang yang membawa saya menuju Jakarta. Orang yang percaya kepada saya ketika hampir semua orang menyuruh saya berhenti. Pak Budi langsung berdiri. Beliau berusaha menahan air mata, namun tidak berhasil. Seluruh balai desa ikut memberikan tepuk tangan panjang. Raka kemudian memberi isyarat kepada beberapa staf yang ikut bersamanya dari Jakarta. Mereka membawa sebuah map dan sebuah kotak kecil. Raka menyerahkan map itu kepada Pak Budi. Pak D, saya tidak akan pernah bisa membalas semua kebaikan Pak D. Tapi izinkan saya memberikan hadiah kecil. Pak Budi membuka map tersebut. Tangannya langsung gemetar. Di dalamnya terdapat sertifikat sebuah rumah sederhana yang letaknya tidak jauh dari sekolah tempat Pak Budi mengajar. Pak Budi memandang Raka dengan mata yang dipenuhi air mata. Ini untuk saya. Raka mengangguk. Semoga Pak D tidak lagi perlu memikirkan biaya tempat tinggal ketika pensiun nanti. Tangis haru pecah di seluruh ruangan. Banyak warga yang ikut menangis menyaksikan pemandangan itu. Namun kejutan Raka belum selesai. Ia kembali berdiri di atas panggung. Saya juga ingin mengumumkan sesuatu. Mulai tahun ini, saya mendirikan beasiswa pendidikan untuk anak-anak desa yang berprestasi tetapi berasal dari keluarga kurang mampu. Ruangan langsung dipenuhi tepuk tangan. Bukan hanya biaya sekolah, tetapi juga pendampingan hingga mereka bisa melanjutkan pendidikan setinggi mungkin. Beberapa orang tua langsung saling memandang dengan mata berbinar. Banyak anak-anak yang mulai tersenyum penuh harapan. Kemudian Raka melanjutkan. Saya juga akan membantu membangun ruang belajar dan perpustakaan digital di desa ini. Supaya anak-anak kita tidak perlu pergi jauh hanya untuk mendapatkan akses belajar. Kepala desa berdiri dan langsung menjabat tangan Raka. Terima kasih. Ini hadiah terbesar yang pernah diterima desa kami. Di sudut ruangan, Pak Darno perlahan berdiri. Semua orang menoleh kepadanya. Dengan langkah pelan ia berjalan menuju depan panggung. Wajahnya dipenuhi penyesalan. Raka. Iya, Pak. Dulu saya sering meremehkanmu. Saya sering berkata kamu tidak akan berhasil. Saya salah. Pak Darno menundukkan kepalanya. Saya minta maaf. Suasana benar-benar sunyi. Semua warga menunggu jawaban Raka. Raka turun dari panggung. Ia menghampiri Pak Darno, lalu menggenggam kedua tangan pria tua itu. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kalau saya terus menyimpan sakit hati, saya tidak akan pernah bisa menikmati hidup yang Allah berikan. Pak Darno langsung menangis. Ia tidak menyangka akan mendapatkan jawaban sehangat itu. Tidak lama kemudian, satu persatu warga yang dahulu pernah menghina Raka ikut maju. Ada yang meminta maaf. Ada yang mengakui kesalahannya. Ada yang hanya mampu menundukkan kepala sambil menangis.
Raka menerima semuanya dengan senyum. Tidak ada kata-kata kasar. Tidak ada balas dendam. Tidak ada penghinaan balik. Pembalasan yang ia berikan bukanlah kemarahan, melainkan keberhasilan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Malam semakin larut. Acara syukuran pun berakhir. Sebelum meninggalkan panggung, Raka menyampaikan satu kalimat terakhir. Dulu saya hanya seorang anak buruh bangunan. Hari ini saya berdiri di sini bukan karena saya lebih hebat dari siapapun. Saya berdiri di sini karena ada orang tua yang tidak pernah berhenti berdoa. Ada guru yang tidak pernah berhenti percaya. Dan ada Allah yang selalu membuka jalan bagi siapa saja yang mau berusaha. Seluruh balai desa berdiri. Tepuk tangan panjang menggema memenuhi ruangan. Pak Sastro memandang putra sulungnya dengan penuh kebanggaan. Bu Sri tersenyum sambil mengusap air mata bahagia. Lestari dan Nisa memeluk kakaknya erat. Pak Budi berdiri dengan wajah yang dipenuhi rasa syukur. Di luar balai desa, angin malam berembus pelan melewati sawah yang dahulu menjadi saksi lahirnya mimpi seorang anak miskin. Mimpi yang pernah ditertawakan. Mimpi yang hampir terkubur oleh kemiskinan. Namun akhirnya tumbuh menjadi harapan bagi satu desa. Sejak malam itu, tidak ada lagi warga yang berkata bahwa anak orang miskin tidak pantas bermimpi. Tidak ada lagi yang menganggap pendidikan hanya milik mereka yang kaya. Nama Raka Prasetyo menjadi bukti bahwa keberhasilan tidak ditentukan oleh tempat seseorang dilahirkan, melainkan oleh keberanian untuk terus melangkah ketika seluruh dunia mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah berhasil.